Halo geng, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Gayus Editor Official yang akan menayangkan alur cerita film KKN di Desa Penari. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya subscribe dulu geng yang belum subscribe. Di mana film ini diadaptasi dari novel KKN di Desa Penari yang ditulis oleh akun Twitter Simpleman, dan film ini kisah nyata yang terjadi pada tahun 2009 di mana para mahasiswa pergi ke sebuah desa yang diyakini angker yang menelan korban dari salah satu para mahasiswa ini karena telah melanggar norma dan mengotori Desa Penari ini. Bagaimana keseruan dari film KKN di Desa Penari? Ya udah nggak usah banyak spoiler, di awal inilah filmnya. Cerita dimulai dari tahun 2009 di mana ada desa yang tidak disebutkan namanya, kita sebut saja Desa Penari. Kemudian datanglah dua mahasiswi ke desa itu untuk reservasi KKN, dan akses menuju jalan menuju ke tempat ini cukup rumit, harus menggunakan motor karena desanya ada di tengah-tengah hutan. Nama kedua mahasiswi ini ialah Nur dan juga Ayuk. Setelah mereka hampir sampai di desa itu, ada sosok kakek tua yang menatap Nur dan menggelengkan kepala kepada Nur. Entah apa maksud dari kakek ini. Kemudian kakek ini menghilang, dan saat mereka menaiki ojek untuk menempuh perjalanan ke desa itu, di hutan tersebut ada sosok wanita bergaun hijau dan ular besar. Kemudian sampai di desa itu mereka disambut oleh kepala desa di sana yaitu Pak Prabu. Kemudian Ayu dan Nur meminta izin kepada Pak Prabu untuk KKN di desanya. Awalnya Pak Prabu menolak permohonan mereka untuk KKN di desanya karena sebelumnya program KKN di desa ini, tapi setelah Ayu membujuk dan meyakinkan Pak Prabu bahwa Ayu dan rekan mahasiswa yang lainnya akan membantu kegiatan masyarakat di desa tersebut dan akan menjaga tata krama yang baik, maka dengan itulah Pak Prabu mengizinkan mereka untuk KKN di desanya. Akhirnya setelah beberapa minggu berlalu, Ayu dan Nur kembali datang bersama rekan mahasiswi dan mahasiswa lainnya yang bernama Anton, Bima, Wahyu dan juga Widya. Saat mereka berenam akan melakukan KKN di Desa Penari untuk menuju desa itu, mereka menaiki ojek, dan saat di perjalanan Widya mendengar suara gamelan, padahal di tengah hutan itu tidak ada kampung ataupun warga. Sesampainya mereka di Desa Penari langsung disambut kembali oleh Pak Prabu dan dipandu untuk mengenali tempat-tempat di desa tersebut, dan Widya mengatakan kepada Pak Prabu bahwa dirinya mendengar suara gamelan di tengah hutan. Sontak Pak Prabu pun rewas temparubuk karena terdengar suara gamelan di suatu hutan itu tandanya akan terjadinya musibah di desanya, tapi Pak Prabu menganggap Widya hanya halusinasi saja. Kemudian setelah itu para rombongan mahasiswi itu disuruh menginap di tempat Bu Sundari, sementara untuk para mahasiswa suruh tinggal di posyandu terlebih dahulu dikarenakan penginapan untuk tamu masih direnovasi. Singkat cerita, malam pun Puk Ayu Widya Nur tidur seranjang di saat Widya terbangun merasakan gangguan gaib di mana Widya melihat sosok nenek